Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bel tanda istirahat telah berbunyi. Siswa kelas 2 keluar kelas untuk bermain bersama. Mereka bermain petak umpet di halaman. Nah, sebelumnya adik-adik tahu tidak permainan petak umpet itu permainan apa? Permainan petak umpet itu adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih, yang mana salah satu pemain bertugas untuk mencari temannya dengan menutup mata dan berhitung, sementara pemain yang lain mencari tempat untuk bersembunyi. Nah, adik-adik, berikut adalah contoh permainan petak umpet. Yuk, sama-sama kita simak. Mari bermain petak umpet. Baik. Yuk main petak umpet. Cepat cari tempat sembunyi. 1, 2, 3. Ayo kita mulai. La la la, cepat sembunyi. Yuk main petak umpet. Sana sini ku mencari. Ini aku datang. Di mana kalian? Hahaha, kau di situ. Nah, adik-adik, itu adalah contoh permainan dari petak umpet. Baiklah, kita kembali ke laptop. Saat mereka bermain petak umpet, Aldo menyuruh teman-teman bermain dengan sportif. Ia berkata, "Bermainlah dengan sportif, teman-teman." Permainan berlangsung sangat seru. Mereka tampak rukun. Beberapa saat kemudian, Bu Guru mendekat. "Anak-anak, segera selesaikan permainan kalian. Sebentar lagi, bel masuk berbunyi," kata Bu Guru. Pada teks tersebut, yang manakah yang termasuk kalimat perintah? Nah, silakan adik-adik tulis di buku latihan yang mana saja yang termasuk dalam kalimat perintah. Nah, adik-adik, pada saat bermain petak umpet, Aldo terjatuh. Kaki Aldo terluka dan berdarah. Apa yang adik-adik lakukan jika teman adik-adik terjatuh? Pasti kita akan menolong, kan? Kemudian Tommy segera membawa Aldo ke UKS. Tommy senang bisa menolong Aldo. Tommy juga berdoa agar Aldo lekas sembuh. Berdoa itu termasuk pengalaman sila pertama Pancasila. Bunyinya apa ya? Pancasila yang pertama. Nah, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saling menolong itu mencerminkan sila kedua Pancasila. Menolong orang yang kesusahan adalah sikap terpuji. Apakah adik-adik semua pernah menolong teman? Silakan adik-adik ceritakan di buku latihan. Penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama ada cara bersusun pendek. Contohnya 125 ditambah 132. Langkah awal adalah kita harus menjumlahkan angka terakhir terlebih dahulu, yaitu angka satuan. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian angka puluhan, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Baru angka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 257. Kemudian yang kedua ada cara bersusun panjang. Contohnya 456 dikurang 123 sama dengan, 456 ini kita jabarkan dulu yang mana ratusan, yang mana puluhan, dan mana satuan. Yang ratusannya adalah 400, kemudian yang puluhannya adalah 50, yang satuan ada 6. Kemudian 123, ratusannya adalah 100, puluhan 20, dan satuan 3. Kemudian kita kurangkan, kita mulai dari yang terakhir. 6 dikurang 3 sama dengan 3.
Satuan kita kurangi dengan satuan. 6 dikurang 3 sama dengan 3. Kemudian yang puluhan. 50 kita kurangi dengan puluhan 20. 50 kurang 20 sama dengan 30. Kemudian baru yang terakhir kita kurangi yang ratusan. 400 dikurang 100 hasilnya 300. Jadi ratusannya adalah 300, puluhannya adalah 30 dan satuannya 3. Kalau kita gabungkan menjadi 333. Jadi 456 dikurang 123 sama dengan berapa hasilnya tadi? Ya, hasilnya adalah 333. Perbedaan cara bersusun pendek dengan bersusun panjang adalah, nah kalau bersusun pendek ini tidak dijabarkan mana yang ratusan, puluhan, dan satuan. Kemudian dalam cara bersusun pendek ini harus dijumlahkan atau dikurangkan dari yang satuan terlebih dahulu. Misalkan dalam penjumlahan 5 ditambah 2 atau dalam pengurangan 5 dikurang 2 harus dari yang satuan ke yang ratusan. Beda dengan cara bersusun panjang. Kalau bersusun panjang ini harus dijabarkan mana yang ratusan, mana yang puluhan, dan mana yang satuan. Kemudian untuk menjumlahkan atau mengurangi bersusun panjang ini boleh dimulai dari depan yang ratusan atau mulai dari satuan yang di belakang. Menurut penjelasan tadi, adik-adik boleh pilih mau menggunakan cara bersusun pendek atau cara bersusun panjang. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya.